Halo, perkenalkan nama saya Desti Sobatini Loe, mahasiswa Stika Mulyana Kupang, semester 4, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil proyek UAS yang saya kerjakan dari mata kuliah Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP dengan judul penerapan Enterprise Resource Planning System pada PT Garuda Indonesia Persero. Kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Poin yang pertama itu profil perusahaan. Nah, teknologi informasi berperan penting dalam menjalankan suatu organisasi, perusahaan maupun instansi. Dia itu sangat berperan penting. Nah, penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan dalam sebuah sistem dalam perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat juga kemudahan dan dalam penyimpanan, dalam pengorganisasian, pengambilan terhadap berbagai data, didukung dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat. Maka perusahaan dapat membangun sistem informasi manajemen yang handal dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline, maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia. Nah, regional Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan, beserta Australia dan Eropa. Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikat IATA, Operational Safety Audit, yang disingkat juga IOSA. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru disebut Garuda Indonesia Express. Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dalam segala aspek. Untuk mendukung layanan ini, semua armada baru dilengkapi dengan interior paling mutakhir yang dilengkapi LCD TV, layar sentuh, individual di seluruh kelas eksekutif dan ekonomi. Selain itu, penumpang juga dimanjakan dengan audio and video on demand atau biasa disingkat AVOD, yaitu sistem hiburan yang menawarkan berbagai pilihan film atau lagu sesuai pilihan masing-masing penumpang. Saat ini, Garuda Indonesia memiliki 3 hubungan di Indonesia. Pertama adalah hubungan bisnis yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kedua itu hubungan daerah pariwisata berada di Bali dan Pasar. Dan yang ketiga itu di Sultan Hasanuddin Makassar. Kita masuk ke bagian B, itu misi. Menjadi perusahaan yang melayani penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misinya itu berbagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa atau flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan pelayanan yang profesional. Nah, pada bagian proses bisnisnya ini saya menggunakan gambar saja biar cepat diingat dan lebih akurat. Dan kemudian bagian E itu fungsi perencanaan. Garuda Indonesia mengoptimalkan kinerja tiap divisi. Dorongan dari kompetitor PT Garuda Indonesia yaitu PT Lufthansa Airlines yang telah berhasil menggunakan SAP. Nah, SAP itu satu perangkat lunak yang mendukung jalannya kinerja perusahaan pada PT Garuda Indonesia. Dan terbukti berhasil juga menyebabkan PT Garuda Indonesia membangun SAP. Sangat berpengaruh besar, membawa dampak yang sangat baik. Keuntungan. Nah, karena kemudahan yang diperoleh melalui ERP seperti efisien data, kekurangan data, efisien waktu, kemudahan memonitor transaksi yang berlangsung dan memudahkan kalian dalam bekerja. Selain itu, karena perkembangan bisnis sangat pesat mengharuskan PT Garuda Indonesia mengoptimalkan kinerja tiap divisi.
G. Kendala politik, budaya, dan teknis pada perusahaan. Penerapan ERP di PT Garuda Indonesia pada awalnya mengalami hambatan, yaitu kurangnya keefisien sistem GA200 sehingga beberapa pertukaran data masih dilakukan secara manual. Pada awal penerapan SAP, kendala yang terjadi adalah proses memindahkan data dari sistem GA2000 ke sistem SAP. Selain itu, pada pelatihan awal kalian untuk menggunakan SAP, kinerja kalian adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kinerja kalian bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal antara seperti budaya, seperti kendala politik, budaya, dan teknis, termasuk iklim juga. Nah, bahasan yang pertama, poin pertama itu analisis sumber daya manusia. Garuda Indonesia menjadikan human capital management sebagai partner dalam mengembangkan bisnis perusahaan yang mencakup antara lain, yang pertama itu dukungan aspek SDM dengan memenuhi kebutuhan penerbang yang sesuai dengan pertumbuhan pesawat, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan flying school di domestik. Selain itu juga melakukan strategi partnership dengan agen untuk memenuhi penerbangan pesawat. Yang kedua, menjadikan Garuda ini sebuah high performance organisasi yang didukung oleh high performance people yang memiliki manajemen terhadap perusahaan. Analisis perangkat lunak. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, analisis perangkat lunak ini yang membantu jalannya kinerja di perusahaan. Program software yang digunakan dalam pembuatan media interaktif adalah Adobe dan sebagainya, bisa lihat di sini. Dan yang paling penting itu adalah SAP. SAP itu adalah produk perangkat lunak ERP yang punya kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, di mana setiap aplikasi mewakilkan area bisnis tertentu. Nah, C. Analisis infrastruktur. Para PT Indonesia sudah menjalankan dengan baik 5 standar analisa teknologi infrastruktur. Sebagai perusahaan maskapai penerbangan yang berpengaruh besar di Indonesia, Garuda meningkatkan daya saingnya dengan menerapkan beberapa proses pelayanan IT yang dapat menjaga loyalitas pelanggan, seperti pengadaan secara online dan juga melakukan lelang secara real time dan online. Oleh karena itu, seperti halnya Garuda Indonesia, semua perusahaan juga dapat menerapkan ITIL yang dapat memacu perkembangan perusahaan baik dalam hal IT maupun servis perusahaan di mata pelanggan, di mana hal itu tersebut dapat membuat perusahaan mampu berkompetitif dan mampu bertahan di lingkungan bisnis sekarang ini. D. Yaitu modul-modul yang diimplementasikan pada perusahaan beserta fungsinya. Ada 10, yaitu yang pertama sales dan distribusi. Fungsi itu membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. Nah, yang kedua itu materials management, membantu menjalankan proses pembelian. Produksi planning, membantu proses perencanaan kontrol daripada kegiatan produksi. Yang keempat, quality management, membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Dan yang kelima itu plan maintenance atau solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Dan keenam itu ada human resource management, yaitu fungsi mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Dan selanjutnya itu ada financial accounting, mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Dan yang berikut itu controlling, mencakup cost accounting dari mulai cost centering accounting, cost elemen accounting, dan analisis probabilitas. 9 ada asset management, membantu pengolahan data keseluruhan hidden set, meliputi proses asset accounting, tradisional dan teknikal, sampai ke investment controlling. Dan yang terakhir ada project system,
Fungsinya mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Dan yang poin yang terakhir berikut itu ada ERP software. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa salah satu software ERP yang digunakan PT Garuda Indonesia adalah SAP atau System Application and Product. PT Garuda Indonesia telah mengimplementasikan SAP sejak tahun 2000 dan modul-modul yang digunakan adalah modul material, manajemen, human resource, dan finance. Nah, dari makalah yang saya buat dan materi-materi yang saya dapat tentang penerapan ERP di PT Garuda Indonesia, saya mengambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, PT Garuda Indonesia terbukti berhasil dalam penerapan ERP karena telah berada pada fase determination. Yang kedua itu ada dalam penerapan pada PT Garuda Indonesia, ERP yang digunakan adalah SAP dengan berbagai macam modul seperti FI, MM, AM, dan HRM, dan modul lainnya. Sistem ERP terbukti membantu dan mengoptimalkan dan mengefisienkan pertukaran data yang akurat. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka, referensi jurnal yang saya pakai untuk saya dalam menyusun proyek UAS ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan yang ada pada video ini, dalam materi ini. Saya mohon kritik dan saran. Terima kasih.